Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi atau resume terkait dengan overview psikologi industri. Kenalkan, nama saya Salmaira Ratu Anrisa dan rekan-rekan saya Danis Raisa Firdausi dan Rahma Fiza. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan bab pertama, yaitu ilmu psikologi dasar. Definisi dari ilmu psikologi sendiri adalah ilmu perilaku dan proses mental mengenai pikiran, emosi, maupun tindakan. Ruang lingkup dari ilmu psikologi dasar meliputi kognisi, emosi dan motivasi, perkembangan manusia, kepribadian, proses belajar, hingga perilaku sosial. Manfaat kita belajar ilmu psikologi dasar sendiri, yang pertama, untuk membantu individu memahami diri, kekuatan maupun kelemahan, meningkatkan hubungan sosial dan komunikasi, menjadi dasar dalam mengambil keputusan, dan terakhir adalah sangat relevan di pendidikan, kesehatan, dan di dunia kerja. Lalu ada teori dasar-dasar dari psikologi sendiri. Yang pertama adalah psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud, yaitu didefinisikan perilaku dipengaruhi oleh alam bawah sadar, konflik ego superego, dan pengalaman masa kecil. Lalu teori kedua ada teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Watson and Skinner, yaitu fokus pada perilaku yang bisa diamati dan bisa diukur. Lalu pada teori ketiga yaitu teori humanistik yang dikemukakan oleh Maslow and Rogers, yaitu menekankan potensi positif dan aktualisasi diri. Lalu yang keempat ada teori kognitivisme, yaitu menekankan proses berpikir dan cara manusia memproses informasi tersebut. Lalu yang kelima ada teori ekologi yang dikemukakan oleh Brenner, yaitu menyoroti pengaruh sistem lingkungan mikro hingga makro pada perkembangan individu. Lalu yang terakhir ada teori penerapannya, gimana cara kita menerapkannya, yaitu dengan motivasi kerja, kinerja, hubungan antar karyawan, serta kesejahteraan organisasi. Lalu dari ruang lingkup psikologi industrinya sendiri ada ruang lingkup hewan. Jadi termasuk kognisi, persepsi, motivasi, emosi, perilaku sosial, insting hingga kesejahteraan hewan. Yang ditokohkan dan alirannya sendiri ada Won, yaitu strukturalisme sampai kesadaran, James fungsionalisme dan fungsi kesadaran, Freud psikoanalisis dan alam bawah sadar, Watson Skinner behaviorisme stimulus respon, Lewin field theory dan interaksi pribadi serta lingkungan, Kaplan, Hilgard, and Ethicon membukukan ruang lingkup psikologi. Lalu dengan ruang lingkup manusianya sendiri terdapat psikologi umum, yaitu aktivitas psikologis normal. Yang kedua ada psikologi khusus, yaitu tentang klinis, konseling, eksperimen, perkembangan sosial, kepribadian industri, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lintas budaya. Lalu selanjutnya bab yang keempat ada pengantar psikologi industri. Definisinya psikologi yaitu ilmu perilaku manusia dan hewan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Sejarahnya awalnya fokus pada efisiensi atau era revolusi industri. Tokoh utamanya ada Walter D. Scott, Hugo Munsterberg, Taylor, dan Gilbert. Penelitian Hawthorne pada tahun 1920 yang mempengaruhi faktor sosial lebih besar daripada faktor fisik. Perkembangan modern tidak hanya efisiensi tetapi fokus pada motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, serta kesejahteraan psikologis karyawan. Psikologi industri berkembang secara global. Kesimpulannya yaitu psikologi industri berevolusi pada efisiensi mekanis menjadi kajian komprehensif tentang manusia di tempat kerja. Untuk bab yang kelima ada ruang lingkup psikologi industri. Ada pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan mikro terdiri dari analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, penempatan dan orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, motivasi kerja. Pendekatan mikro atau organisasi dan lingkungan kerja terdiri dari budaya, struktur, dinamika kelompok, dan komunikasi. Kesimpulannya yaitu ruang lingkup psikologi industri itu luas, dari analisis individu hingga organisasi, yang bertujuan untuk menciptakan produktivitas tinggi sekaligus kesejahteraan karyawan. Untuk yang keenam ada teori perilaku manusia. Definisinya
Perilaku yaitu respon individu bisa nyata atau bisa tersembunyi. Teorinya ada 3, yaitu yang pertama kognitif, yaitu proses mental internal atau berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Untuk yang kedua ada humanistik, yang artinya motivasi intrinsik dan aktualisasi diri. Yang terakhir ada sosial, yaitu observational learning, modeling, dan self-efficiency. Untuk hubungan dengan dunia kerjanya, perilakunya ada 2, perilaku positif dan negatif. Untuk positif yaitu disiplin, tanggung jawab. Untuk produktivitas dan kepercayaan. Untuk yang perilaku negatif seperti malas dan tidak jujur, yaitu menurunkan kinerja dan iklim kerja. Strategi pengembangannya yaitu pendidikan, pelatihan, pembinaan perilaku yang adaptif, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Kesimpulannya yaitu memahami teori perilaku manusia itu penting agar organisasi bisa mengelola SDM secara efektif, adaptif, dan produktif. 7 yaitu pembentukan perilaku manusia. Faktor eksternalnya yaitu motivasi, kepribadian, kompetensi, emosi, dan perasaan. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan sosial, budaya, pendidikan, media. Teorinya ada 3, yaitu teori behavioristik oleh Skinner dan Pavlov, yaitu stimulus response. Lalu kedua ada teori kognitif oleh Bandura dan Piaget, yaitu observasi dan pembelajaran. Lalu teori selanjutnya ada humanistik, yaitu kebutuhan dan aktualisasi diri. Penerapan di industri yaitu saat rekrutmen, seleksi, pelatihan, pemberian reward atau hukuman, budaya di organisasi, terus ada penilaian kinerja dan kepemimpinan. Tantangannya ada pada perbedaan individu, resistensi terhadap perubahan, budaya organisasi yang tidak konsisten, role model yang lemah, reward yang tidak efektif, dan pengaruh oleh eksternal. Selanjutnya ada perilaku individu, yaitu hasil interaksi antara karakteristik pribadi dan lingkungan. Faktor internalnya yaitu kemampuan, kepribadian, motivasi, dan persepsi. Faktor eksternalnya lingkungan pada organisasi, budaya pada organisasi, kondisi pada fisik, sistem penghargaan, dan hukuman. Pengaruh pada kelompok yaitu individu yang aktif itu dapat budaya yang kolaboratif. Individu yang tertutup itu dapat menghambat adaptasi. Implikasinya yaitu perlu pendekatan holistik dengan perbaikan sistem dan motivasi intrinsik pada karyawan. Ke-9 yaitu perilaku dalam berorganisasi. Gito Sudormo menyatakan PIO sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Sifat-sifat individu dalam organisasi yaitu manusia berbeda perilakunya karena kemampuan yang tidak sama. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Orang-orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana cara bertindak. Lalu, seseorang memahami lingkungan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu seseorang memiliki reaksi senang atau tidak senang.